melakukan praktek coaching di mana saya siswi dari SPD dan SD 165 Pekanbaru calon penggerak angkatan 9 sebagai observer dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ilmi Asana SPD dari SMP Negeri Kota Pekanbaru. Saya berperan sebagai pengajar. Saya Reminis Kaletare Eskom dari TK Kawan Tulis Pekanbaru sebagai guru. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita melakukan praktek ini ya Pak Arya, di mana saya di sini akan melihat kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang akan Bapak lakukan dengan berbeda. Nah, pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat observer ya Pak Arya. Nah, dengan memperhatikan praktek coaching sesuai alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada hari ini. Memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan berkenan itu dirasa Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang ingin Pak Ari lakukan sebagai saya sadar bersama saya sering membuat saya pertanyaan terakhir nih Pak Ari, yaitu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan yang indikator itu ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang dimengerti oleh saya bisa mengharapkan coaching coaching dapat menentukan sendiri jawaban dari masalah yang dihadapinya ya Pak Ari ya. Oke, pertanyaan ini ya Bapak sebagai coach bersama coach Bapak melakukan kegiatan coaching sesuai alur kita dan saya akan mengamati dengan silakan Pak Ari. Sama-sama Pak Ari. Selamat sore Bu. Sore Pak. Ini Bu sudah tahu ya kita saat ini sedang dalam kegiatan coaching ya seperti yang sudah kita sebutkan. Baik Bu, kegiatan kita ini sedang direkam atau tidak apa ya? Pertama saya mau tahu apa nih yang ingin diberikan percakapan kita kira-kira mau Jadi Pak Ari, saya ingin membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, di mana itu tentang pembelajaran di kelas saya. Seperti yang Bapak ketahui, di kelas saya kan ada BK ya yang bernama Ulangi. Sejak awal semester, saya ini sudah berusaha untuk meraihkan pembelajaran yang berpihak kepada seluruh termasuk tapi akhir-akhir ini Pak, saya merasa kelelahan. Oke, saya simpulkan ya dari berarti akhir-akhir ini Ibu merasa kelelahan Bu ya karena coding ya. Oke, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kelelahan? Begini Pak, saya lelah karena di satu sisi saya harus memperhatikan diri, saya harus sedangkan di sisi lain saya juga tidak boleh memberikan anak yang lainnya. Hal ini membuat saya tanpa sadar memutuskan untuk mengabaikan produksi agar anak yang lain bisa belajar sebagaimana mestinya. Saya sering memberikan audiens yang berbeda dengan teman yang lainnya, di mana dia sangat senang dengan pembelajaran itu sehingga dia tidak mengganggu teman yang lain.
Tapi Odi sekarang kayaknya lebih sering mengganggu teman yang lain karena ia sepertinya sadar mendapatkan tugas yang berbeda dari Berarti Ibu yang menyebabkan Ibu kelelahan itu ya karena di satu sisi Ibu berpikir harus memperhatikan Odi secara khusus Bu ya, tapi di sisi lain Ibu tidak ingin mengabaikan anak yang lain Bu. Iya Pak. Lalu Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu capai gitu, yang ingin diharapkan di akhir pembicaraan? Begini Pak, saya berharap agar pembelajaran di kelas saya itu dapat berjalan dengan tertib dan menurut saya itu bisa mencapai tugas pembelajaran yang sudah saya rancang tanpa saya harus mengabaikan Odi dan murid yang lainnya. Oke, berarti Ibu berharap pembelajaran di kelas Ibu berjalan dengan tertib dan juga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Bu ya, tanpa Ibu mengabaikan murid yang lain Bu ya. Iya, benar. Lalu Ibu, menurut pengamatan Ibu, kira-kira di kelas Ibu pernah terwujud pembelajaran yang sesuai dengan ini? Pernah Pak. Menurut analisa Ibu, menurut analisis Ibu, apa yang menjadi penyebab terjadinya kondisi yang seperti tadi itu? Saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang cukup menarik dan disenangi oleh semua murid gitu. Seperti saya menjelaskan materi pembelajaran, di mana salah satunya dengan video interaktif. Memang sebagian besar anak di kelas saya sifatnya hanya belajarnya itu dengan audio visual termasuk. Jadi mereka semua sangat memperhatikan video yang ada saya buat tersebut. Bahkan mereka sangat bersemangat menjawab pertanyaan dari video tersebut. Oke, berarti sebenarnya dengan menggunakan media pembelajaran bersifat audio visual, dari situ bisa menjadi Bu ya. Ada lagi nggak? Ada sih yang saya terutama Odi. Dia bisa memberikan perhatian penuh ketika saya memberikan atau melakukan sebuah permainan seperti icebreaking yang sifatnya itu bermain tidak Oke, berarti pembelajarannya itu bisa terjalan dengan baik kalau misalnya menggunakan video atau kegiatan yang seperti bermain ya. Lalu bagaimana gitu keadaannya kalau misalnya itu tidak menggunakan? Seringnya Odi akan memperhatikan Pak, saya harus menenangkannya terlebih dahulu atau memberikan tugas khusus seperti yang saya ceritakan di awal lesson. Kalau begitu saya mau tahu apa alasan Ibu tidak memberikan semua materinya itu dalam video atau bermain? Gini sih Pak, agak sulit sebenarnya karena tidak semua materi itu bisa belajar kegiatan bermain. Kalau boleh tahu Bu, selama ini namanya Ibu mendapatkan materi visual yang icebreaking itu dari mana? Oke, jadi saya ingin konfirmasi berarti sebenarnya Ibu ingin membuat setiap pembelajarannya itu memiliki apa Bu ya, media pembelajaran yang bisa bermain atau audio visual Bu ya. Oke, tetapi selama ini Ibu hanya mengharapkan hadir dari internet Bu ya. Jadi begini Bu, menurut Ibu nih, bagaimana caranya agar Ibu langsung ada sumber
membantu berarti Bu ya. Lalu menurut Ibu kira-kira mereka bisa tidak? Kira apa bantuan yang Ibu harapkan dari saya bisa minta ke mereka untuk mengajarkan saya dalam bidangnya. Oke, berarti Ibu sebenarnya sudah dapat gitu ya. Dari jawaban Ibu sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi dari masalah itu. Berarti Ibu bisa minta tolong gitu ya Bu ya, bisa belajar. Kira Ibu mau tidak? Mau Bu ya. Kira-kira rencananya kapan nih Ibu melakukannya? Secepatnya. Mungkin besok sih Pak. Kebetulan kan ini hari ini ini ya kita udah mau ujian ya. Jadi saya akan merancang modul ajar untuk semester depannya lagi. Dimana saya akan mencatat video atau kegiatan seperti apa nanti yang akan saya lakukan dalam pembelajaran dalam. Kemudian saya akan mengkonsultasikannya dengan Pak Guru dan Utamiya. Oke, berarti punya waktu ya untuk berarti ini media pembelajarannya untuk semester depan. Kira-kira nih Bu, saya ingin melihat progres nanti ke depan. Saya juga ingin tahu gitu bagaimana Ibu melakukannya. Nah, berarti hasilnya bisa terlihat di semester depan ya. Nah, kira-kira Ibu tidak keberatan tidak kalau misalnya semester depan kita bertemu lagi, saya mau cek itu progresnya, apakah video pembelajaran atau ice breaking segala macamnya yang sudah kita cek itu berpengaruh tidak atau memberikan dampak positif. Saya boleh gitu Bu ya, dan buat nanti kalau misalnya ternyata tidak gitu kita bisa mencari solusi ya. Bagaimana perasaan Ibu coaching ini? Ya, saya pun juga berdoa dan berharap ya bisa lancar Bu ya, biar masalah Ibu bisa selesai. Terima kasih Bu. Wah, sudah sampai pada presentasi nih Pak Ari. Nah, Pak Ari, coach dan coach sudah melakukan praktek coaching nih dengan sangat baik. Gimana? Tadi saya lihat sudah terlihat alur ceritanya ya Pak Ari. Nah, kemudian di kegiatan akhir ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ari. Nah, pertanyaan pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, bahwa saya bisa mengajukan pertanyaan yang nanti oleh saya jadi bisa menentukan masalahnya. Nah, tadi itu saya merasa itu saya sudah melakukan yang tepat yang berbobot yang dimengerti oleh coach saya dan juga pertanyaan terbuka. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, coach saya berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang kita buat. Baik Pak, nah tadi Bapak kan sudah memberikan pertanyaan ya Pak ya. Nah kemudian kompetensi apa yang sekarang ini ingin Bapak capai selain itu Pak Ari? Ada sih satu lagi kompetensi yang ingin saya capai, yaitu mendengarkan dengan rasa gitu ya, yang isi karena sebenarnya tadi saya merasa belum maksimal gitu. Nah baik Pak, jadi selain bisa memberikan pertanyaan kita juga harus bisa mendengarkan dengan rasa ya Pak ya, agar tujuan yang dapat mencapai hasil yang maksimal ya Pak Ari ya. Oke baik Pak Ari, terima kasih banyak Pak ya. Saya bangga sekali menjadi pengamat di coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang
Pemper, Pak Ari selaku coach dan Bu Ega selaku coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.